Perkenalkan saya Indah dengan NIM akhirnya 39. Yang pertama yang saya bahas adalah gambar gelap yang bentuk histogramnya di mana menumpuk di sebelah kiri, nilai dominan di rentang 0 sampai 100, hampir tidak ada piksel di bagian kanan, dan citra tampak sangat gelap. Yang kedua adalah gambar citra kontras rendah. Bentuk histogramnya sempit, terkumpul di tengah, tidak menyebar ke kiri dan gelap, maupun ke kanan ataupun terang. Perbedaan intensitas kecil, detail objek yang kurang tajam, dan penyebabnya adalah pencahayaan kurang optimal atau akuisisi citra tidak maksimal. Dan yang ketiga adalah gambar terang. Bentuk histogramnya terkonsentrasi di nilai piksel tinggi atau di sebelah kanan. Puncak histogram berada di intensitas besar. Mayoritas piksel bernilai tinggi. Detail pada area sangat terang bisa hilang atau clipping. Baik, perkenalkan nama saya Nimade Masyuni Prastayu Laksmi dengan NIM 2413511032. Di sini saya akan menjelaskan konversi RGB ke grayscale. Pada tahap ini kita menggunakan satu citra RGB sebagai data utama. Gambar ini dipilih karena intensitasnya yang dominan tinggi, sehingga mempermudah analisis distribusi piksel, hasil konversi grayscale, dan histogram. Yang pertama ada metode rata-rata sederhana dengan rumus gray sama dengan jumlah nilai red ditambah green ditambah blue dibagi 3. Setiap channel warna red, green, blue dianggap memiliki kontribusi sama terhadap kecerahan. Adapun kelebihannya yaitu perhitungannya lebih sederhana dan mudah diimplementasikan. Dan kekurangannya tidak sesuai persepsi mata manusia dan histogram cenderung sempit dan berkumpul di tengah. Lalu pada deskripsi hasilnya, tampilan gambar terlihat flat, didominasi abu-abu menengah, dan pada detailnya serat daun dan perbedaan objek latar belakang sulit terlihat. Lalu kondisinya tidak ada area hitam pekat atau putih terang. Lalu yang kedua ada metode berbobot. Dengan rumus gray sama dengan 0,299 dikali red ditambah 0,5877 dikali green ditambah 0,114 dikali blue. Setiap channel warna memiliki bobot berbeda karena mata manusia lebih sensitif terhadap hijau, kemudian merah, dan paling rendah biru. Adapun kelebihannya yaitu hasilnya lebih natural dan detail objek lebih jelas. Lalu pada deskripsi hasil, tampilan gambarnya lebih natural, tidak terlalu datar. Detailnya serat daun dan perbedaan objek latar belakang terlihat lebih jelas, terutama pada area hijau. Dan kondisinya perbedaan area gelap dan terang lebih tegas, tetapi seimbang, detail penting tetap terlihat. Nah, metode rata-rata sederhana cocok untuk perhitungan cepat, tetapi hasilnya kurang natural. Dan metode berbobot ini menghasilkan grayscale lebih realistis dan detail lebih jelas sesuai persepsi mata manusia. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, di sini ada kedua histogram. Yang di atas itu histogram grayscale metode berbobot, dimana bisa dilihat dari grafiknya itu sendiri, dia cenderung dari tengah ke kanan, dan puncaknya itu berada di tengah atau di sekitar nilai 140 ke 150. Yang berarti di situ penggunaan grayscale metode berbobot itu sendiri tidak cenderung ke satu arah, melainkan ke dua arah, kanan dan kiri. Dan grafiknya juga lebih cenderung ke tengah. Dan untuk selanjutnya ada histogram grayscale metode rata-rata. Karena dari RGB itu sendiri dirata-ratakan, maka nilai dari masing-masing itu adalah sekitar 33,3%. Dan dimana hasil dari rata-rata itu sendiri akan mendominasi grafik menjadi lebih ke kiri atau cenderung lebih gelap. Dan di sini dapat disimpulkan bahwasanya dari dua metode di atas, dari metode berbobot hingga metode rata-rata,
Metode berbobot itu sendiri lebih natural karena meniru sensitivitas mata manusia terhadap warna, yaitu cenderung ke hijau, dengan memberi bobot lebih besar pada hijau, lalu merah, dan yang paling kecil pada biru. Citra grayscale itu sendiri dihasilkan tampak sangat realistis dan detail objek lebih jelas, sedangkan metode rata-rata hanya sederhana tetapi kurang sesuai dengan persepsi visual manusia. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Karisma Novaya Sinta dengan NIM 24135111035. Jadi pada slide ini saya menampilkan script coding Python yang saya gunakan di VS Code untuk menampilkan gambar histogram RGB milik kelompok saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Karisma Novaya Sinta dengan NIM 24135111035. Jadi di sini saya akan menjelaskan slide tentang histogram RGB. Jadi terlihat warna hijau itu paling dominan karena puncak intensitasnya itu paling tinggi di kisaran 140 sampai 150. Yang dimana ini artinya warna hijau itu menjadi elemen utama yang paling berpengaruh pada gambar. Untuk warna merah itu distribusinya juga cukup terlihat dengan puncak sekitar 110 sampai 120, tapi tetap masih berada di bawah warna hijau. Jadi perannya itu tidak sekuat warna hijau. Sedangkan warna biru itu punya distribusi paling rendah dan lebih menyebar rata, yang menunjukkan kontribusi grafik pada gambar itu relatif kecil. Kemudian di rentang intensitas 100 sampai 130 terlihat ada tumpang tindih di antara garis grafik, yang artinya di beberapa bagian gambar terdapat kombinasi warna, yang artinya bukan warna tunggal. Jadi secara keseluruhan distribusinya itu terdapat banyak intensitas yang berada di tengah atau menengah. Jadi bisa disimpulkan kalau gambar ini punya kecerahan yang cukup seimbang, tidak terlalu gelap dan juga tidak terlalu terang. Jadi perbandingan analisis histogram metode rata-rata R plus G per B per 3 cenderung sangat sempit dan terpusat di tengah, sehingga variasi intensi rendah. Histogram mode berbobot 0,299 R plus 0,587 G plus 0,114B lebih menyebar dan mengikuti dominasi warna terutama hijau. Kedua metode menunjukkan histogram yang tidak menyebar ke dalam ekstrem gelap terang, menandakan kontras masih rendah. Akibatnya citra terlalu datar, flat, dan detail objek seperti tekstur daun kurang terlihat. Kesimpulan, KM metode rata-rata menghasilkan citra dan kontras rendah dan tampilan lebih datar karena semua kanal warna diperlakukan sama. Metode berbobot memberikan hasil yang lebih realistis dan mendekati persepsi kata manusia, sehingga detail objek lebih terlihat. Meskipun demikian, kedua metode masih menunjukkan keterbatasan dalam penyebaran intensitas, sehingga citra belum memiliki kontras yang optimal. Oleh karena itu, diperlakukan proses peningkatan kontras agar distribusi histogram lebih merata dan kualitas visual citra menjadi lebih jelas serta informatif.